Shalom, selamat malam. Pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Amelia Angel Pando. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Di ayat yang sama, kalimat selanjutnya berkata, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan kesaksian sebenarnya kurang cukup ya, tidak cukup untuk menguraikan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita semua, khususnya dalam hidup saya. Itulah sebabnya pemazmur pada akhirnya hanya berkata, ya udah kecaplah sendiri, lihatlah sendiri betapa baiknya Tuhan itu. Kalau orang Manado katakan, lihat Jo sendiri, lihat Jongana sendiri, kecap, rasakan Jongana sendiri, Tuhan itu baik sekali. Tuhan itu sangat-sangat baik. Namun saat ini saya akan menceritakan sedikit salah satu kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, sampai saya bisa berada di tempat ini atau situasi sekarang ini. Sebelum lanjut, izinkan saya kasih informasi sedikit ya. Saya adalah seorang anak bungsu dari 3 bersaudara, dan sebagai seorang yang bungsu, mungkin tidak semua ya, namun kebanyakan sulit untuk merantau ya bagi anak-anak bungsu dimanapun Anda berada. Dan sebagai seorang anak bungsu, saya sendiri, saya pribadi, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya atau benak saya dari kecil sampai wisuda untuk kerja di luar dari kampung saya. Apalagi seorang diri, untuk membayangkan itu saja sesuatu yang asing dalam pikiran saya. Namun sekali lagi, Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Sampai detik ini, saya bisa berada jauh dari rumah untuk melayaninya. Pasti penasaran ya bagaimana ceritanya. Nah, ceritanya bermulai dari belum lama ya, pada akhir tahun lalu di tahun 2021, saya bekerja di salah satu yayasan, namun singkat cerita karena beberapa problema perbedaan doktrin, keagamaan dan lain sebagainya, karena kebetulan bukan organisasi ya, akhirnya saya memutuskan untuk resign. Nah, dan nanti pada tahun awal ini ya, belum lama, 2022. Nah, sesaat setelah kejadian itu, salah satu teman saya menelpon dan seakan-akan dia tahu bahwa saya sudah akan resign. Maka dia menawarkan saya untuk ke tempat di mana dia berada. Long story short, saya pun melamar dan disuruh untuk berdoa. Nah, mungkin ketika kita memikirkan hal ini, cerita ini akan menjadi mulus-mulus saja ketika tidak ada kejadian apa-apa yang terjadi, saya resign, mungkin setelah itu saya beli tiket, siap-siap, dan berangkat melayani Tuhan sampai saat ini. Namun, ada 2 kejadian yang rindu saya bagikan, rindu saya ceritakan pada saat ini, terjadi beberapa hari sebelum tanggal keberangkatan. Kejadian yang pertama ya, Ketika itu beberapa hari, atau saya bisa katakan minggu ya, 1 minggu lah, sekitaran 1 minggu sebelum saya berangkat, kakak saya kecelakaan dan mengharuskan dia untuk dioperasi. Waktu itu saya sangat-sangat sedih ya, wajar saja saya sedih, kakak yang kedua saya, karena kakak yang tua saya yang kecelakaan, kami sedih, mama saya dan papa saya, karena cukup parah, dan pada akhirnya, pada saat saya berangkat, kakak dan mama saya tidak bisa antar saya, karena tepat malam sebelum saya berangkat itu, waktu di mana kakak saya harus dioperasi. Kita tinggalkan sedikit sebentar kejadian mengenai kakak saya ini, kita lanjut ke kejadian yang kedua yang harus saya alami, bahkan keluarga saya harus alami sebelum saya berangkat ke sini. Itu adalah ketika Tuhan mengizinkan oma saya untuk beristirahat. Sedih, sangat sedih rasanya. Ada banyak yang masih ingin saya dengarkan, tanyakan, ceritakan, nyanyikan bersama dengan oma saya. Pada saat itu, saya mulai ragu dan bertanya, Tuhan, apakah saya benar-benar harus pergi merantau dengan keadaan seperti ini, dengan keadaan masih sangat berduka, apalagi masih sangat khawatir dengan kondisi kakak saya.
Saya hanya bisa katakan, Tuhan tolong. Hanya itu yang dapat saya katakan, karena saya bingung, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Singkat cerita, oma saya dimakamkan pada hari Selasa, dan di minggu yang sama, pada hari Jumat pagi, tiket saya sudah dipesan. Dan itu tanggal keberangkatan saya, tanggal 19, tanggal 15, oma saya harus dimakamkan. Berat rasanya, sangat berat untuk melangkah. Namun ada secuil harapan dan bisikan Roh Kudus bahwa Tuhan menolong, pasti Tuhan menolong. Tuhan pasti memiliki rancangan damai sejahtera ya. Dan pada jam 7 pagi check-in pesawat, saya diantar papa, kakak, dan teman saya, karena mama saya tidak bisa antar pada saat itu, karena lagi di rumah sakit. Kakak saya malamnya baru selesai dioperasi, jadi saya hanya bisa video call sebelum pesawat take off ya. Saya video call, saya melihat kakak saya terbaring di rumah sakit, sedih, namun saat itu saya hanya percaya Tuhan sudah membawa saya. Saya yakin bahwa Tuhan akan membukakan jalan. Walaupun pada saat itu saya masih bertanya apa yang harus saya lakukan di tempat yang belum saya tahu, belum pernah saya pergi. Nah, puncak dari cerita ini sebenarnya di mana saya bisa merasakan betapa baiknya Tuhan itu adalah ketika saya berada di dalam pesawat. Ketika saya duduk di pesawat, posisinya adalah di sebelah kiri saya tidak ada orang, kan ada dua lain dalam pesawat, di sebelah sana juga tidak ada orang, di depan saya satu bangku, di depan saya tidak ada orang, di belakang saya tidak ada orang, saya paling belakang, dan saya merasa bahwa ketika pesawat mulai naik, saya melihat ke jendela, ketika kampung saya sudah semakin mengecil ya, ketika naik pesawat, melihat sudah mulai naik, handphone sudah harus dimatikan. Saya merasa sangat-sangat kesepian. Dan kalau pesawat kita tahu ya, yang sudah pernah naik pesawat, bunyinya hanya brrrr, seperti itu. Saya merasa bahwa tidak ada yang bisa saya andalkan, even diri saya sendiri, kecuali Tuhan. Ibaratkan segelas air yang sangat kosong dan diisi penuh, itulah perasaan saya pada saat itu. Saya merasa kosong. Saya merasa saya masih berduka, saya masih khawatir dengan keadaan kakak saya yang sudah saya tinggalkan. Namun Tuhan mengisi kekosongan saya pada saat saya di pesawat saat itu. Saya hanya bisa bernyanyi apa yang saya ingat tentang lagu Sion dan juga ayat-ayat yang sudah Tuhan berikan di waktu-waktu sebelumnya, di mana Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera, di tempat yang tidak saya ketahui, Tuhan akan menjaga saya. Nah, setelah sampai di sini, Tuhan dengan satu persatu kejadian yang ada di sini sangat-sangat meneguhkan kebaikannya, kebaikan Tuhan. Bukan karena saya layak, namun karena Dia mengasihi saya. Dan melayani Tuhan menjadi hal yang termanis yang dapat saya lakukan. Saya dapat dipertemukan dengan tamu-tamu yang datang untuk menerima pola hidup sehat di tempat saya sekarang, di Shalem ya, di Bogor. Dan saya dapat melepas rindu terhadap orang tua saya dengan berbagi kasih sayang bersama tamu-tamu yang ada. Kakak saya sekarang sudah semakin membaik, semakin dipulihkan. Saya berdoa terus dan teman-teman juga mereka doakan. Dan salah satu contoh di mana saya bisa merasakan bagaimana kasih sayang seorang tamu-tamu, di sini ada Oma. Halo Oma. Nih, namanya Oma Herlina. Halo. Oma Herlina ini berumur 83 tahun. Dia saat ini sedang menjalani detox di tempat kami selama 1 minggu. Ini hari ketiga ya Oma ya. Dan puji Tuhan, saya merasa saya memiliki oma baru dan saya juga melepas rindu di tempat ini dan saya yakin dan percaya Tuhan masih akan membawa saya untuk melihat betapa baiknya Tuhan itu di hari-hari yang akan saya jalani ke depannya. Ajakan mungkin untuk kita semua yang mendengarkan, jangan takut, tetap semangat, khususnya mereka yang mungkin yang lagi jauh dari rumah, merasa kesepian, merasa sendiri, Tuhan itu dekat. Saya yang notabene-nya masih seorang yang manja, bungsu, yang kalau pagi-pagi tidak masak dan lain sebagainya, di sini saya belajar dan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan membawa saya di tempat di mana saya bisa belajar. Akhir kata, kecaplah dan lihatlah
betapa baiknya Tuhan itu. Dan saya bisa berbahagia ketika saya berlindung dalam nama-Nya. Terima kasih, Tuhan memberkati.